Film diawali dengan menceritakan sebuah kisah dengan latar tempat sebuah kota di Amerika. Seperti pada umumnya masyarakat suatu kota, tempat itu sangat ramai dengan hadirnya beberapa orang yang melakukan aktivitas mereka. Di sana terlihat ada seorang yang tampaknya akan pulang setelah melakukan sebuah aktivitas. Awalnya, semua berjalan normal seperti tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi ketika dia melewati sebuah tempat, terjadi hal yang di luar dugaan yang membuat si anak terjatuh dari sepedanya. Dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sebuah keadaan di sebuah rumah dengan anggota keluarga yang ada di sana. Ada sang ibu yang bernama Jackie. Kemudian ada seorang anak yang bernama Connor yang tampaknya tidak suka dan terkesan dingin kepada ibunya yang entah disebabkan karena hal apa. Di tempat itu, hadir pula sang ayah yang bernama Greg yang merupakan seorang polisi setempat di wilayah itu. Di sana, Greg menasehati anaknya agar jangan terlalu bersikap berlebihan kepada ibunya. Singkat cerita, Greg begitu emosi ketika menerima sebuah telepon dari petugas Bank Emok yang memperingatkan dirinya bahwa cicilan sudah jatuh tempo. Namun yang membuat Greg heran, dia melihat sebuah cangkir yang berisi puntung rokok dan kemungkinan besar pelakunya adalah anaknya sendiri. Namun demikian, Greg tidak terlalu peduli dengan hal itu karena dia paham bahwa anaknya saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jesus Christ, Connor. Di kantornya sendiri, Greg ditugaskan untuk menyelidiki kasus menghilangnya anak di awal film tadi yang kebetulan kejadian itu berada di teritori wilayah tempat tinggal Greg. Diketahui, anak itu bernama Justin yang merupakan seorang anak dari keluarga yang terpandang, sehingga hal itu membuat Greg harus cepat menyelesaikan masalah ini demi nama baik kepolisian di kota itu. Tak menunggu waktu lagi, Greg segera bergegas menuju TKP menghilangnya anak itu. Dengan ditemani seorang polisi yang bernama Speed, Greg menemukan sebuah petunjuk berupa pisau yang ada di lokasi itu. Dan faktanya, pisau itu adalah tanda atau ciri yang sering ditinggalkan oleh seorang penjahat yang pernah Speed tangkap sebelumnya. Dan yang membuat kejadian ini semakin miris, dari kesimpulan itu didapat fakta bahwa penjahat itu selalu menghabisi target korbannya. Six boys. You remember Cole Gordon? That's all your time. I know. All found buried with those knives. Sementara itu di kediaman Greg terjadi pertengkaran antara Connor dan ibunya yang disebabkan karena dia tidak suka dengan sikap Jackie yang diketahui sudah melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Dengan emosi yang berapi-api, Connor melampiaskan semua amarahnya kepada sang ibu atas perbuatan yang telah dia lakukan. How could you do that to Dad? I see how mad you Think pancakes and fancy dinners are gonna make it up? I mean, you should fucking pay for it! Terjadi beberapa keanehan di rumah Greg ketika polisi itu pulang kerja. Di antaranya foto yang tiba-tiba menghilang dari frame yang terpampang di tembok. Obat atau suplemen yang selalu dikonsumsi Greg berkurang isinya yang entah siapa melakukan hal itu. Yang padahal hanya Greg lah satu-satunya orang yang ada di rumah yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Selain itu, hamster peliharaan Connor tiba-tiba terlepas dari kandangnya. Yang setelah Greg melihat hal itu, dia pun memutuskan untuk menangkap binatang itu untuk dikembalikan ke kandangnya. Ketika Greg berada di dalam lemari untuk menangkapnya tanpa dia sadari. Connor, open the door. I'm serious. Connor, come on. Open this door! Seseorang tiba-tiba mengunci Greg di dalam lemari. Sontak, hal itu membuat dia panik dan segera berteriak untuk meminta tolong kepada Jackie agar membuka lemari itu. Yang dari kejadian itu, membuat Greg sadar bahwa ada yang tidak beres di dalam rumahnya. Dan pertanyaannya, siapa yang melakukan hal itu semua? Suatu hari Jackie dibuat shock bukan kepalang manakala dia melihat selingkuhannya yang bernama Todd yang ternyata sudah aki-aki nekat datang ke rumahnya karena dia sudah kangen dengan Jackie. Hal itu tentu saja membuat Jackie panik karena Connor sedang berada di rumahnya. Yang jika keadaan ini dilihat oleh anaknya, maka dipastikan dia akan ngamuk sejadi-jadinya kepada Jackie dan selingkuhannya.
Baru saja hal itu dikhawatirkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di tempat itu, di mana Todd harus merasakan sakit karena kepalanya tertimpa sesuatu yang besar kemungkinan hal itu dilakukan oleh Connor yang masih berada di sana. Namun demikian, Jackie tidak mau memperpanjang masalah itu karena dia sadar bahwa dia sudah bersalah atas semuanya. Dan untuk menenangkan hal itu, Jackie segera membawa Todd ke dalam basement guna memberikan pertolongan untuk pria itu. Oh, this is great. Yeah. Oh, careful. Alih-alih semua ini tidak mau semakin rumit, hal sebaliknya justru menimpa Jackie dan Todd di rumah itu. Di mana di sana dia dibuat panik dan tak habis pikir ketika HP Jackie berbunyi yang panggilan itu datang dari HP Todd yang tertinggal. Namun yang aneh, panggilan itu sama sekali tidak berkata apa-apa alias diam saja. Bisa disimpulkan bahwa semua itu adalah ulah Connor yang mencoba mengintimidasi mereka dengan melakukan hal tersebut. They're calling me. Where's your phone? Where's your phone? What are you talking about? Hello? Namun setelah itu, Jackie dibuat heran bukan kepalang ketika dia bertemu dengan Connor yang justru anak itu tidak menunjukkan rasa amarah atas kejadian itu. Connor justru menanyakan sikap ibunya yang terlihat pelangap-pelongo seperti orang yang baru saja kalah main slot. Dari kejadian ini, Jackie terlihat senang karena anaknya tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jackie pun merasa bahwa Connor benar-benar tidak tahu kejadian ini sehingga dia memutuskan untuk tidak terlalu memperpanjang masalah ini dan langsung mengantar anak itu ke sekolah. Sementara itu, di basement sendiri Todd ditinggalkan dengan luka di kepalanya, akan tetapi ketika kembali ke rumahnya, Jackie pastinya akan dibuat tak percaya sekaligus takut dengan apa yang sudah terjadi pada diri Todd. Dia pun akhirnya meminta bantuan sang suami untuk mengurus ini semua. Walaupun dalam hatinya Greg kecewa bukan main dengan semua yang sudah istrinya lakukan, namun dibalik itu dia masih mau membantu sang istri untuk mengubur jasad Todd. Karena dia pikir semua ini adalah ulah dari anaknya yang tidak suka kepada pria itu. Namun sekali lagi, semua itu belum tentu fakta yang sesungguhnya karena jelas-jelas kita tahu bahwa Connor sedang berada bersama ibunya ketika kejadian ini terjadi. Kalau bukan Connor yang melakukannya, lantas siapa yang melakukan hal ini semua? I'm sorry. Kembali ke rumah itu, kita akan melihat keadaan Connor yang begitu tenang untuk ukuran orang yang sudah menghabisi nyawa seseorang. Entah itu memang sikap Connor atau memang dia terlibat dalam semua masalah ini. Namun yang pasti, Connor kembali diteror oleh orang yang tidak dikenal dengan mengirim sebuah chat yang terlihat semacam informasi untuk Connor ketahui. Isi chat itu sendiri menginformasikan tentang sebuah kegiatan yang disebut dengan prog atau penyelinapan. Prog atau bahasa sederhananya masuk tanpa diam-diam adalah sebuah pekerjaan gawe yang dilakukan oleh beberapa orang gabut yang umumnya dilakukan di luar negeri. Di Indonesia sendiri belum ditemukan kasus seperti ini. Namun yang membuat hal ini menjadi tindakan yang cukup meresahkan adalah fakta bahwa sebagian dari mereka tinggal di dalam rumah orang lain selama beberapa hari, bahkan mungkin sampai mingguan tanpa diketahui oleh si pemilik rumah, yang tentu saja mereka bisa melakukan apapun kepada si pemilik rumah bila aksinya diketahui. Dari fakta itu membuat saya semakin bersyukur tinggal di kontrakan sederhana yang kecil kemungkinan kejadian itu bahkan mustahil dilakukan di tempat saya. Dan ternyata rumah Greg menjadi sasaran dari progging yang dilakukan oleh seseorang yang kemungkinan orang itu membunuh Todd adalah mereka karena aksinya ketahuan oleh orang itu. Dan untuk menutupi semuanya, mereka pun kemungkinan membunuh Todd untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Connor dijadikan kambing hitam atas kematian Todd. Ketika Greg dan Jackie pulang dari rumahnya, film lagi-lagi menceritakan kejadian yang di luar dugaan, di mana di sana Connor terlihat pingsan dengan tangan yang terikat di sana dan didapat pula sebuah petunjuk pisau yang berwarna hijau. Yang bisa disimpulkan, orang yang membuat Connor pingsan dan para penculik anak-anak itu adalah orang yang sama melihat dari petunjuk yang ditinggalkan. Di tempat lain, polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang sudah mengetahui lokasi dari para penculik anak-anak tersebut. Sementara itu, di rumahnya Greg bertarung dengan seseorang yang diduga orang yang telah menyekap Connor.
Fitz not answering his cell. 111 dispatch just got a call from someone claiming to have seen our kidnapper. Entah apa yang terjadi setelah itu. Film sendiri berganti scene dengan menceritakan seorang wanita muda yang bernama Mindy sedang berada di depan rumah seseorang. Dan ternyata rumah itu adalah rumah milik Greg. Bisa dipastikan bahwa Mindy adalah seorang penyelinap yang biasa masuk ke rumah orang dengan tujuan yang entah untuk apa. Selain Mindy, rupanya ada orang lain yang bersama dengan dirinya yang bernama Alex yang terus serta melakukan aksi probing untuk sebuah kepentingan tertentu. Tak lupa, dia juga membawa sebuah kamera untuk mengabadikan aksi itu atau mungkin juga untuk sekedar diupload di media sosial mereka. This is a documentary. Probably tell you a little bit about what we're doing. Is my cameraman, Alex. Yep. Keanehan demi keanehan yang terjadi di rumah itu satu persatu terjawab yang ternyata semua itu adalah ulah dari mereka. Di antaranya cangkir yang penuh dengan abu rokok, foto yang tiba-tiba menghilang dari framenya, dan juga obat-obatan milik Greg yang tiba-tiba berkurang. Ternyata hal itu dilakukan oleh mereka. Karena tanpa Greg duga, Mindy dan Alex memutuskan untuk menginap di rumah itu selama beberapa hari. Dan sampai sini, saya sendiri masih tidak tahu apa alasan yang mendasari mereka melakukan ini semua. Selain itu, ternyata orang yang mengunci Greg di dalam lemari adalah Alex. Yang lagi-lagi saya dibuat bingung dengan apa tujuan mereka melakukan ini semua. I'm not gonna hurt you. Connor, come on. Connor, open the door! Singkat cerita, film flashback ketika Todd datang ke rumah itu, namun kita melihat dari perspektif Mindy dan Alex. Rupanya, orang yang telah melempar Todd dengan cangkir adalah Alex. Dan hal itu membuat Mindy berang dengan kelakuan Alex karena semua itu bisa membahayakan mereka. Dirasa semuanya ini sudah cukup, Mindy memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena dia tidak mau terlibat lebih jauh dengan keluarga itu. Tanpa mereka sadari, justru kejadian yang tidak terduga sudah menunggu mereka setelah ini. Setelah itu Mindy dan Alex akan membawa barang-barang mereka untuk segera pergi dari sana. Namun yang menjadi masalah, semua barang-barang milik mereka berada di basement, yang jika mereka memaksa untuk pergi ke dalam basement, maka aksi mereka akan ketahuan oleh Jackie yang dipastikan berada di sana untuk mengobati Todd. Beruntung Alex menemukan ponsel milik Todd yang tertinggal di sana dan segera menghubungi Jackie sebagai pengalihan agar mereka pergi dari sana. Dari kejadian itu, kembali menjawab misteri siapa yang telah menghubungi Jackie dengan ponsel milik Todd. Tak membuang waktu lagi, Jackie segera pergi ke atas untuk mencari ponsel pria itu. Di saat yang bersamaan, Mindy segera pergi ke basement untuk mengambil barang-barang milik mereka. He drops his phone. Dan di sanalah semua bencana bagi Mindy dan Alex dimulai. Karena tanpa diduga Mindy menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Todd dihabisi di tempat itu. Dan kita akan dibuat tak percaya manakala orang yang melakukan hal itu bukanlah Alex atau Connor seperti apa yang sudah kita sangka selama ini. Karena kenyataannya orang yang telah mengeksekusi Todd adalah Greg atau polisi yang kita kenal baik selama ini. Setelah Mindy menyaksikan pembunuhan itu, dia kemudian menyaksikan Jackie yang datang ke tempat tersebut dengan keadaan yang panik. Dan seperti yang sudah diketahui, Jackie meminta bantuan Greg untuk mengubur jasad Todd di suatu tempat. Dengan fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada yang tidak beres pada diri Greg selama ini. Dengan bergegas, Mindy segera mencari Alex untuk segera pergi dari tempat itu. Alih-alih dia akan segera pergi, Mindy justru menyaksikan Alex yang sedang menyekap Connor yang perbuatan itu hanya akan menambah masalah untuk mereka. Hingga di sana terjadi keributan yang menyebabkan Mindy pingsan akibat dorongan yang telah dilakukan oleh Alex pada waktu itu. Get out. You're insane. Please. I'm calling the cops. Get off me! No, I am not gonna let you ruin it. Mindy. Dirasa semuanya sudah melewati batas, Alex pun akan segera pergi dari tempat itu dengan membawa Mindy menggunakan mobil milik Greg. Akan tetapi,
Rencana mereka terhalang karena kedatangan Greg dan Jackie sepulang mereka mengubur jasad Todd. Hingga di sana, Alec memutuskan untuk membatalkan rencana mereka sampai keadaan ini benar-benar tenang. Namun yang tak diduga, Greg justru terlihat riweuh atau panik ketika dia melihat Connor yang pingsan bersama dengan sebuah pisau hijau. Yang dari kejadian itu, Greg sepertinya menyadari sesuatu lantas dia pun pergi ke suatu tempat dengan mobil yang ada di sana. Namun masalahnya, Mindy berada di dalam mobil itu yang dipastikan bahwa dia akan terbawa bersama Greg yang sedang pergi. Sementara itu, Alec yang berada di rumahnya hanya bisa diam saja melihat sahabatnya dibawa oleh Greg menggunakan mobil. Tiba di suatu tempat, Mindy menyaksikan sesuatu yang di luar dugaan, di mana dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Greg sedang bersama anak-anak yang selama ini menghilang. Itu artinya penculikan anak-anak itu adalah ulah dari Greg, yang film sendiri belum menjelaskan apa motif dari semua ini. Namun yang pasti Mindy pun meminta bantuan 911 untuk segera datang ke tempat itu, sehingga bisa dipastikan bahwa yang meminta bantuan pada scene sebelumnya adalah Mindy. Namun sayang, aksi Mindy harus berakhir manakala dia tertangkap oleh Greg yang langsung menyekap anak itu hingga dia pingsan tak sadarkan diri. He said he's gonna kill us. Please. Hurry! It's gonna be okay. Setelah kejadian itu, Mindy tersadar dan langsung ditodong oleh Greg. Mindy meminta kepada Greg bahwa dia tidak perlu melakukan apa-apa kepada dirinya karena dia tidak akan berbicara kepada siapapun tentang keadaan ini. Yang dia mau hanya pergi dari tempat itu dan semuanya akan baik-baik saja. Namun demikian, Greg tidak mau mendengar perkataan Mindy dan langsung menembak anak itu, yang hal tersebut didengar oleh Alec yang berada di tempat yang sama. Setelah membunuh Mindy, Greg langsung membuat skenario seolah-olah Mindy mencoba menyerang Greg dengan tujuan dia mencuci tangan atas semua kasus ini. Namun yang tak Greg sadari, di sana masih ada Alec yang pastinya tidak akan membiarkan Greg pergi dari sana setelah membunuh sahabatnya. Hingga di sana terjadi pertarungan antara Alec dan Greg di tempat tersebut. Pada pertarungan itu, Greg berhasil memukul kepala Alec hingga membuat dia pingsan. Merasa sudah menang, Greg pun akan segera membereskan hal itu dan kembali ke skenario awalnya, yaitu seolah-olah membuat mereka yang menyerang Greg. Namun lagi-lagi, Greg harus kecolongan karena kenyataannya Alec masih hidup dan menodongkan pistol yang entah dari mana dia mendapatkan benda itu. Dan setelah itu, tanpa ragu-ragu Alec langsung menembak Greg hingga membuat polisi itu mati di tempat. Seperti kebanyakan film pada umumnya, setelah semua ini berakhir, polisi datang ke tempat itu dengan keadaan yang rariweuh. Namun yang menjadi kejutannya ialah sebuah fakta bahwa Alec ternyata pernah menjadi korban penculikan yang Greg lakukan. Itulah alasan kenapa Alec menaruh pisau hijau ketika dia menyekap Connor di kamar mandi, karena dia sudah tahu bahwa yang melakukan itu semua adalah Greg. Dan dengan semua fakta itu, film pun berakhir sampai di sini.